Selanjutnya yaitu jawaban dari nomor 8. Muawadat adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa, atau lainnya. Sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang, atau uang dengan jasa, atau sewa benda, atau upah untuk tenaga. Itulah transaksi yang tujuan utamanya mendapatkan iwat atau keuntungan berupa uang atau barang atau jasa yang dilakukan secara dua arah seperti jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya. Nah, contoh muawadat ini yaitu apabila ada dua orang menyewa kontrakan dengan dua kamar, maka satu orang mengambil salah satu kamar dan orang kedua mengambil kamar yang kedua. Disebut muawadat karena orang pertama memberikan bagiannya dari kamar kedua untuk orang kedua sebagai ganti bagian orang kedua dari kamar pertama. Lalu akad tabaruat atau akad sosial. Nah, pengertian tabaru itu sendiri yaitu tabaru berasal dari kata tabaro, tabaruan yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut mutabari atau dermawan. Niat tabaru merupakan alternatif uang sah dan diperkenankan. Tabaru bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah. Dalam akad tabaru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabaru adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia, karena akad tabaru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tabaru bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain, peserta sesama takaful. Ketika di antara mereka ada yang tertimpa musibah, dan contoh akad tabaru ialah qard, adalah akad pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Praktek qard biasanya digunakan untuk keperluan yang mendesak, yang sifatnya ta'awun atau sosial, baik untuk konsumtif maupun untuk produktif. Berdasarkan sumber hukum nomor 19 garis miring DSN MUI garis miring 4 Romawi garis miring 2001 dan Al-Baqarah ayat 245. Akad tausiat atau mengikat akad untuk kemaslahatan akad, yang mana akad tausiat yang bertujuan utamanya untuk menjamin keamanan suatu transaksi sehingga dia tidak menjadi tujuan utama, namun sebatas penjamin transaksi lainnya seperti akad diman atau jaminan, kafalah, gadai, dan seterusnya. Iklat memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, contohnya akad wakalah dan imrah. Menurut fatwa DSN MUI, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan pengertian musyarakah di atas, yaitu adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu di mana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan atau kerugian tertentu sesuai perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana yang telah dilaksanakan atau yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kata musyarakah berasal dari kata
syaraka atau yusriku syaraka atau syarikatan yang memiliki makna kerjasama atau kelompok. Ketika terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dikuantifikasikan, kemudian dibagi secara profesional atas dasar keuntungan, dan jenis akad terbagi menjadi dua, yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad. Musyarakah akad terjadi berdasarkan apabila kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak pemilik terkait dalam suatu usaha. Adapun akad ini terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu al-in'an syikrah. Al-in'an syikrah ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal dalam jumlah berbeda, dan keuntungan dibagi berdasarkan besaran porsi modal masing-masing yang telah disetorkan. Yang kedua yaitu mufawadah syikrah. Ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal dengan jumlah yang sama, dan keuntungan serta kerugian yang terjadi ditanggung bersama dalam jumlah besar. Yang ketiga, a'mal atau abadan syikrah. A'mal atau disebut juga sebagai syikrah abadan yang terjadi apabila kerjasama antara dua orang dengan profesi yang sama untuk menerima tawaran proyek pekerjaan tertentu, dan keuntungan dibagi rata sesuai laba dari pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat yaitu wujuh syikrah, wujuh kerja atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas atau kepercayaan. Contohnya, terdapat dua orang yang akan melakukan akad musyarakah. Kedua orang tersebut bernama Afif dan Ciba. Afif memiliki keinginan untuk membuat sebuah proyek untuk membuat sekolah desain. Pada kesempatan yang sama, Ciba juga memiliki keinginan untuk membuat sekolah. Kemudian mereka bertemu dan membuat kesepakatan kerjasama musyarakah. Jenis syikrah yang dipakai adalah syikrah inan, di mana Afi memberikan modal sebesar 40 juta dan Ciba memberikan modalnya sebesar 60 juta. Mereka sepakat untuk nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk Afif dan 40% untuk Ciba. Dalam musyarakah ini tidak terjadi masalah apabila Afif mendapatkan porsi keuntungan lebih tinggi dari Ciba, meskipun porsi modal yang diberikan lebih kecil dari Ciba selama itu sudah disepakati di awal. Hafiz, akad juga menjaga keselamatan atas barang yang dititipkan, misalkan akad wadiah dan hirosah. Rumpun akad istiqat seperti akad iklah dan ibra bertujuan untuk menggugurkan sebagaimana hak terhadap orang lain.